Oke, sekarang kita bahas di bagian bab 2 tentang rangkaian listrik arus searah. Tapi jangan lupa untuk tugas-tugasnya ingat di Google Classroom ya. Jadi rangkaian listrik arus searah atau lebih dikenal dengan listrik dinamis juga sama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang arus listrik. Mungkin di sebelumnya sedikit kita udah bahas ya. 3 hal tentang arus listrik. Yang pertama itu didefinisikan sebagai aliran partikel. Mirip dengan aliran partikel positif, walaupun yang sesungguhnya bergerak itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau arah arus itu arahnya berlawanan arah dengan arah elektron. Kalau misalnya elektron dia bergerak dari negatif ke positif, sedangkan kalau arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Mirip seperti air ya. Jadi air itu dari dataran tinggi ke dataran rendah. Arus listrik juga sama, dari yang kutub positif ke kutub negatif. Seperti pada gambar. Jadi timbulnya arus listrik karena ada perpindahan elektron, itu sebenarnya. Jadi besarnya kuat arus listrik itu bisa diukur. Jadi besar muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Sama seperti air juga, kalau airnya yang mengalir per waktunya banyak berarti besar arusnya. Listrik juga sama. Yang dihitung itu adalah muatan. Muatannya yang mengalir semakin banyak per satuan waktunya berarti kuat arusnya makin besar. Jadi muatan balik lagi seperti di bab sebelumnya. Q itu muatan dan T itu waktu. Jadi bisa dilihat di gambar dari A ke B. Titik A otomatis potensialnya lebih tinggi dari titik B, sehingga harus mengalir dari A ke B. Jadi besarnya kuat arus itu bisa dihitung dengan rumus Q per T, besarnya muatan per waktu berapa. Jadi seperti itulah konsepnya arus listrik. Nah, next kita akan langsung ke hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu bunyinya tegangan pada ujung komponen sebanding dengan kuat arus, asalkan suhunya tetap. Jadi yang menyebabkan adanya arus itu adalah perbedaan potensial. Jadi kalau di air ada perbedaan ketinggian, kalau di listrik juga ada perbedaan potensial. Nah, perbedaan potensial ini yang disebut dengan tegangan atau voltase, dan satuannya volt. Di sini ada hubungan antara arus listrik, tegangan, dan yang satu lagi disebut dengan hambatan R. Jadi kalau Ohm itu punya sebuah hubungan, jadi dirumuskan V itu adalah I kali R. Besarnya arus listrik itu tergantung berapa beda potensi, berapa perbedaan ketinggiannya juga. Tapi ada R yang menghambat. Sama seperti di air juga ada hambatan. Kalau misalnya ukuran sungainya besar, maka airnya makin lancar. Tapi kalau ukuran sungainya mengecil, pasti hambatannya makin banyak kan. Jadi arusnya lebih tersendat, tidak lancar. Nah, di sini dirumuskan dengan VI kali R. Contohnya, kawat pengantar hambatan totalnya 10 ohm. Kawat itu ada arusnya 50 mA. Berapa beda potensialnya? Tinggal dihitung pakai rumus VI kali R atau R kali I. 10 ohm dikali 50 mA. Di sini ada 50 mA harus diubah menjadi ampere. Jadi 10 kali 0,05 dapatnya 0,5 volt. Ini hasil matematisnya aja ya. Hambatan listriknya ya, sekarang kita lihat. Arus itu sangat bergantung pada beda potensial. Kalau V-nya makin gede, I-nya pasti makin gede. V-nya makin kecil, I-nya makin kecil. Tapi arus juga bergantung pada hambatan. Kalau hambatannya besar, otomatis I-nya mengecil. Dan kalau hambatannya mengecil, I-nya akan makin besar. Hambatan pengantar. Jadi kalau kabel, tahu sendiri kabel itu adalah konduktor. Dia juga mulai punya nilai hambatan ya. Hambatannya tergantung pada jenis. Yang pertama jenis kawat ya. Kalau kawatnya makin mahal, biasanya hambatannya makin kecil. Biasanya. Itu yang biasanya gampang untuk menghubungkannya. Kemudian panjang kawat. Kalau panjang kawat yang digunakan atau panjang kabel yang digunakan makin panjang, otomatis arusnya nggak lama kan nyampe. Jadi dia akan memperbesar nilai hambatan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah luas penampang. Luas penampang itu, luas penampang itu area yang bagian ukuran kabel. Kalau kabelnya makin besar,
arusnya makin lancar, muatannya makin lancar mengalir, otomatis itu adalah untuk nilai hambatannya makin kecil. Jadi hambatan akan makin besar jika hambatan jenisnya makin besar, jika dia makin panjang si kabel, tapi kalau luas penampangnya makin besar, otomatis hambatan makin kecil dan sebaliknya. Jadi bisa dilihat di rumusnya di sini, R rho L per A. Kalau A-nya makin gede, R-nya makin kecil, A-nya makin kecil, R-nya makin gede. Contohnya di sini, kalau nikrom ada nilai resistivitasnya atau hambatan jenisnya, ada jari-jari 1,2 mili. Berapa panjang kaut yang dibutuhkan untuk resistansi 4 ohm. Misalnya langsung kita gunakan, kan di sini diketahui jari-jari, otomatis kita cari dulu luas penampang. Luas penampang yang berbentuk lingkaran ya PR kuadrat 3,14 kali R-nya adalah 1,2 mm, harus dijadikan meter dulu, jadi 12 kalau 10 pangkat minus 4 meter dikuadratkan. Oke, langsung hasilnya di sini adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Jadi ini tinggal bagaimana menggunakan rumus aja sih. Yang ditanya itu adalah berapa panjangnya kalau hambatannya adalah 4. Kita gunakan rumus yang tadi, terus kita ubah ya. Nah, kita lihat di sini R rho L per A, kita yang ditanya adalah L. Jadi R kali A dibagi dengan rho ya. Jadi 4 kali 4,5 kali 10 minus 6. Udah dapat tadi. Perlunya ada di sini 10 pangkat minus 6. Hasilnya 18 meter. Ini adalah contoh bagaimana hubungan antara panjang, luas penampang, dan jenis kaut itu sendiri yang mempengaruhi ternyata kalau kabel itu punya nilai hambatan walaupun dia konduktor. Itu poinnya. Jadi kabel, bagaimana menggunakan kabel yang bagus sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat dipentingkan juga jenis ukurannya juga. Oke, pengaruh suhunya ada juga. Jadi kalau nilai penghantar kabel itu kalau suhunya berubah, nilai hambatan akan berubah. Jadi intinya di sini adalah ketika suhunya naik, maka nilai hambatan akan makin besar karena kabel itu akan memanjang, ya kan? Jadi kalau ada pemuaian, kabel itu akan makin panjang, otomatis hambatannya makin besar. Kalau kabelnya makin panjang, hambatannya makin besar. Kalau suhunya makin panas, makin tinggi, kemudian kabelnya makin panjang, otomatis nilai hambatan makin besar. Dan kalau kita hubungkan ke arus, maka arusnya akan semakin kecil. Jadi di sana hubungan antara R, I, dan V. Kemudian di sini kita akan belajar untuk hukum pertamanya Kirchhoff. Kuat arus listrik kalau masuk cabang sama keluar cabang itu harusnya jumlahnya sama. Jadi jumlah muatan sih intinya. Karena I sama dengan Q per T. Jadi bisa kalian lihat di gambar ilustrasinya ada mobil 3 kan. 1 dari atas ini, 2 dari bawah sini. Kalau kita ibaratkan ini muatan, dan muatan itu adalah bagian dari arusnya. Kemudian dia berkumpul jadi satu titik, keluarnya ke sini kan. Di tanda panahnya ke sini, kemudian keluarnya di 3. Itulah hukum kekekalan dari muatannya. Jadi arusnya masuk ke titik percabangan ini 2, yang keluar yang masuk ini 1 tambah 2 hasilnya 3 kan. Begitu pula dalam arus di sini tanda panah. Kita perhatikan tanda panah. Ini titik cabangnya. Jadi di sini titik percabangan. Yang masuk tanda panahnya 1, 2, I1 dan I2. Kemudian I3 yang keluar. Jadi I3 sama dengan I1 tambah I2. Berapa yang masuk, segitu harus yang keluar. Contohnya ini. Kita lihat di sini ada beberapa percabangan. 1. Di sini percabangannya. Di percabangan A. Cabang A. Kalau dilihat arusnya lewat A itu I1. Keluarnya jadi I2 dan I3. Makanya 1 sama dengan I2 tambah I3. Ya, ini berapa? Ini juga sama. Ini I2. Ini I3. Jadi kalau kita lihat di sini ada di cabang kedua ada titik B. Yang masuk ke titik B apa? Cabang B yang masuknya adalah I2 sama I3 yang tadi. Keluar menjadi I4, I5, dan I6. Jadi I2 tambah I3 sama dengan I4, I5, dan I6. 3.
di cabang C. Ya, ini tetap I4. Ini tetap I5. Dan ini I6. Menuju cabang C. Poin ketiga, cabang C. Jadi I4 tambah I5 tambah I6 sama dengan I1. Jadi seperti itu hukum Kirchhoff. Jadi kalau ada masuk cabang itu bisa kita hitung. Oke, jadi kita lihat sekarang di contohnya latihan soal nomor 1. Sebuah teko listrik memiliki hambatan 30 ohm. Berapa muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang kabel selama 1 menit kalau teko dihubungkan sama tegangan 240 volt. Oke, biar nggak bingung tulis diketahui dulu. Jadi ada ya, R-nya 30, T-nya 1 menit, 60 detik, V-nya 240 volt. Jawab. V sama dengan I kali R, maka kita dapat I-nya berapa? 1 ampere. Jadi V sama dengan I kali R, 240 sama dengan I kali 30, maka I sama dengan 240 bagi 30, 8 ampere. Dapat yang pertama, I-nya 8 ampere. Kemudian Q-nya berapa mengalir selama 1 menit. Ya, Q sama dengan I kali T atau I sama dengan Q per T kan awalnya. Jadi Q sama dengan I kali T. I-nya 8, T-nya 60. Jadi 8 kali 60, 480 coulomb. Itu contohnya. Jadi kita menghubungkan dua rumus. Ini rumus pertama. Ini rumus kedua. Jadi rumusnya hukum Ohm sama kuat arus. Nah, sekarang latihan kedua. Gambar berikut menunjukkan arus mengalir pada cabang. Berapa bacaan pada ampere meter A? Kita lihat. Kalau misalnya gambar A ada dua masalah ya. Di gambar A sama gambar B, kita lihat di sini tinggal menghitung mana masuk mana keluar, udah selesai, tinggal penjumlahan biasa. Penyelesaiannya juga sama ya. Untuk gambar A ini berapa? Kita lihat yang masuk berapa? 15 tambah 8 berapa? 23, yang keluar 10. Berarti sisanya lagi berapa? Harusnya keluar kan? Jadi masuknya 23, keluar 10, berarti di sini harusnya adalah tanda panah keluar yang besarnya adalah 13 ampere. Jadi di sini adalah 13. Yang B, masuk cabang sini, masuk cabang sini. Berarti ke sini berapa? 10 tambah 15, 25. Nah, masuk ke cabang sini lagi. Masuk 8 sama 25. Berarti di sini harusnya kemana? Harusnya keluar. Gak mungkin masuk semua. Ada yang masuk pasti ada yang keluar. Maka 8 tambah 25 hasilnya 33 ampere. Jadi matematisnya seperti itu. Itu untuk contoh soal hukum Kirchhoff. Pertama. Oke, next kita akan mengenal rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan listrik. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian bagian 3 rangkaian kombinasi seri dan paralel. Untuk sesi ini kita akan bahas dua dulu, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu adalah berurutan, jadi berjejer. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di ujung-ujungnya dikasih tegangan atau voltase atau beta potensial, maka di sini yang paling perlu diingat adalah bahwa kuat arus dimanapun nilainya akan sama. Jadi ini. Di hambatan 1, 2, dan 3 nilai kuat arusnya sama. Dan tegangannya kalau mau ditotalkan ya tinggal dijumlah biasa. Itu adalah sifat rangkaian seri. Ya. Manfaatnya ya untuk memperbesar hambatan sebuah rangkaian. Kalau kita mau arusnya mengecil, boleh kita buat dia
menyerikan sebuah hambatan. Jadi arusnya kecil. Karena apa? Karena kalau hambatan besar kan arusnya kecil. Kemudian pembagi tegangan. Kalau kita punya tegangan yang bisa dibagi, kita sesuaikan. Jadi kita rangkai dengan hambatan yang variabelnya kita inginkan berapa tegangan terbagi. Penggunaan hukum Ohm untuk hukum 1 Kirchhoff ya pada rangkaian seri. Oke, kita lihat di sini seperti tadi, I masuk ke hambatan R1. Ini keluar, jadi di sini ada I1, berarti dia punya tegangan 1. Ingat selalu 3. V tegangan, I arus, dan R hambatan. Jadi di sini I dari yang luar dulu masuk ke R1 jadinya I1. Punya tegangan 1 pada hambatan 1. Kemudian lanjut dia ke R2. I-nya jadi I2 dan memiliki nilai tegangan P2. Masuk ke hambatan 3, I-nya jadi I3 dan memiliki nilai tegangan V3. Dan selalu diingat bahwa di sini adalah rangkaian seri, maka I-nya adalah sama, I1, I2, I3. Mau ada lagi satu di sini, R, tetap I-nya pasti sama. Kemudian untuk mentotalkan jumlah rangkaian R-nya berapa, hambatan totalnya tinggal dijumlah R1 tambah R2 tambah R3. Oke, itu rangkaian seri tadi ya. Sekarang rangkaian paralel. Jadi kalau tadi seri habis 1, kedua, ketiga itulah arah arusnya. Sekarang kalau misalnya paralel bercabang gitu sih simpelnya. Jadi setelah dari luar dia kan harus masuk percabangan paralel ya. 1, 2, 3. Disinilah I-nya akan terbagi. Kalau tadi I-nya bergantian dari I masuk I1, I2, I3 tergantung di mana positif sama negatifnya. Kalau di sini dia langsung pisah, langsung masuk percabangan. Di lewat atas, lewat tengah, sama lewat bawah. Yang perlu diingat di sini dalam rangkaian paralel adalah V. V-nya selalu sama berapapun dia cabangnya, berapapun jalurnya yang sejajar, V-nya selalu sama. Dan kuat arus total yang dijumlahkan tetap berapa yang masuk segitu yang keluar. Itu juga sama dengan hukum Kirchhoff pertama. Di sini. Berapapun kuat arusnya ketika ditotalkan ya masuk sama keluar, hasilnya pasti sama. Manfaatnya ya untuk memperkecil hambatan, kemudian untuk membagi arus. Itu poin. Penggunaan hukum Ohm. Ya, bisa kita lihat di sini. I yang berwarna hijau di sini masuk sebuah percabangan menghasilkan I1 lewat atas pada R1, I2 lewat tengah pada R2, kemudian I3 pada R3. Tetap di sini poinnya adalah V-nya sama. Sudah dituliskan di sini bahwa V-nya sama. Untuk menghitung V-nya tergantung, kalau mau hitung V1 ya tinggal I1 kali R1, V2 ya I2 kali R2, V3 I3 kali R3. V total berarti I total kali R total. Bagaimana menghitung R total dalam sebuah rangkaian paralel? 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita akan bahas untuk contoh soalnya nanti. Ini dia contoh latihan soalnya. Bagaimana kita menghitung rangkaian pengganti antara A dan B? Jadi dua ujung A dan B. Rangkaian pengganti itu rangkaian hambatan pengganti sama artinya dengan hambatan total. Bagaimana mentotalkan hambatan yang jumlahnya seperti ini. Digabung sih sebenarnya. Jadi yang mana dulu dikerjakan. Oke, jadi ini penyelesaian untuk contoh soal yang ini ya. Pertama yang kita harus kerjakan adalah bagian ini. Ini bagian terdalam dari rangkaian. Kita paralelkan posisinya R1 sama R2 dengan cara seperti ini. Jadi 1 per R per RP1 aja, anggap aja ini rangkaian paralel 1 karena ada dua rangkaian paralel kan. 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per RP1 sama dengan 1 per 4. 1 per 4 tambah 1 per 12. Samakan penjemput. Jadi sama-sama per 12. 3 per 12 tambah 1 per 12. Tinggal dijumlahkan 3 tambah 1. 4 per 12. 1 per RP1 sama dengan 4 per 12. Langsung aja kita bisa langsung dapat RP1 sama dengan tinggal diputar. Tadi kan hasilnya 4 per 12. Jadinya 12 per 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3 ohm. Itu kita dapat bahwa total dari yang berwarna ungu, sedikit ungu ini hasilnya adalah 3 ohm. Nah kemudian kita hitung bagian yang biru muda. Jadi yang bagian biru ini kita menghitung
posisi yang tadi kita seri jadinya. R3 sama rangkaian paralel yang tadi udah kita hitung hasilnya 3. Jadi tinggal di seri, tinggal dijumlah 5 tambah 3 hasilnya 8. Selesai. Next, baru kita yang ke paling luar. Rangkaian paling luar adalah R4 yang kemudian kita paralelkan dengan rangkaian seri yang sudah kita hitung barusan. Jadi bagian abu-abu ini. Bagian abu-abu kita udah dapat bahwa 1 per RP2 rangkaian paralel 2 atau rangkaian total, 1 per R4 24. Ini kemudian 1 per RS yang udah kita dapat tadi. Jadi 1 per RP2 sama dengan 1 per 24 tambah 3 per 24, samakan penyebut sama-sama per 24. Jadi dikali 3 kan, 8 dikali 3 jadi 24. Dijumlahkan lagi ya udah 3 tambah 1 4 per 24 sehingga kita dapat bahwa RP2 tinggal diputar balik lagi, diputar lagi yang atas bawah, bawah ke atas, 24 dibagi 4 hasilnya 6 ohm. Maka hasil total dari rangkaian paralel pada AB ini itu adalah 6 ohm. Jadi begitu caranya, kita mulai dari bagian dalamnya. Ini contoh soal yang bentuknya lain lagi. Jadi kita lihat dulu bagaimana cara penyelesaiannya. Kita cari total pengganti A dan B. Penyelesaiannya. Pertamanya yang kita hitung di sini. Nah, di sini ada sebuah, karena kita cari A ke B dan ada satu rangkaian R di sini, dia tidak terhubung kemana-mana, maka dia tidak masuk. Jadi kita anggap nggak ada. Jadi kita potong itu anggap nggak ada. Jadi di sana salah satu kutubnya bebas. Jadi yang kita hitung adalah R ini, R ini, R ini. Besarnya R-nya ya R gitu. Pakai variabel, bukan pakai angka. Pertama mana yang harus dikerjakan? Yap. Kita kerjakan dulu yang paralel. Jadi dia paralel R sama R. Caranya ya biasa, 1 per R paralel sama dengan 1 per R tambah 1 per R. R sama R udah sama penyebut, jadi tinggal dijumlahkan bahwa 1 tambah 1 2 per R. Diputar lagi bahwa R paralel sama dengan R per 2. R per 2 ya sama dengan R dibagi 2 atau 1 per 2 R. Kemudian setelah itu baru kita hitung serinya, jadinya adalah R tambah R yang tadi, sorry ini R bukan RP ya. Jadi kita hitung R tambah R ya 2R tambah setengah R. Ini RP. Jadi 2 tambah setengah ya 2,5 R. Itulah cara menyelesaikan dari hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Oke. Tugas kalian adalah satu soal aja cukup. Jadi saya rasa satu soal cukup untuk mencari hambatan pengganti A dan B kalau bentuk rangkaiannya seperti ini. Silakan dikerjakan. Ya. Tidak bisa kalian lihat, cukup ini aja berapa R totalnya. Kita kerja dari mana? Kita kerja dari sana, itu clue-nya. Oke, clue-nya mulai dari sana, kita kerjakan dari sana. Dapat berapa, silakan dilanjutkan sampai selesai. Oke, itu dulu untuk sesi ini. Di sesi selanjutnya kita akan menggunakan rangkaian gabungan untuk memaksimalkan pemahaman dari hukum Ohm, yaitu hubungan V, I, dan R. Jadi kita akan menghitung V, I, R, dan salah satunya seperti itu. Dengan posisi rangkaian, entah itu seri, paralel, dan digabung. Ya, kita latihan untuk bagian selanjutnya untuk bagian itu ya. Jadi ingat kerjakan yang ini dan jangan lupa semoga bisa jaga kesehatan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye.